Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Sehubungan dengan berlangsungnya masa pandemi COVID-19, kita masih tetap melakukan ibadah wanita di rumah masing-masing. Untuk mengawali ibadah pada sore hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang mengasihi, kami senantiasa mengucap syukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan membangun ibadah ini senantiasa Tuhan pimpin dan sertai dari awal hingga akhir ada dalam penyertaan kasih Tuhan. Senantiasa ibadah ini diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bernyanyi dengan memakai kidung jemaat nomor 353 ayat 1 dan 2. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita saatnya membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, pada sore hari ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan, urapilah hati kami masing-masing, hati dan pikiran kami masing-masing,
sehingga kami bisa mendengarkan dan melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, awal, pertengahan hingga akhirnya pembacaan firman Tuhan ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa kami naikkan. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini kita terima melalui kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 13 yang demikian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang senantiasa menggumuli sabdanya dan melakukan dalam laku hidup sehari-hari. Amin. Yang dulu bukanlah yang sekarang. Itu menjadi tema renungan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seorang bapak filsafat dari Efesus yang hidup sekitar 500 tahun sebelum Masehi bernama Herakleitos terkenal dengan perkataannya yang demikian. Tak ada satu hal pun di alam semesta ini yang tetap dan permanen, yang kemudian disadur oleh banyak filsuf dunia menjadi tidak ada satupun di dunia ini yang tetap, semua berubah. Satu-satunya yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Kita semua berubah, entah perubahan itu perubahan dalam bentuk fisik, sifat, ataupun juga kebiasaan. Ada orang yang dulunya keras sekali, namun setelah berkeluarga, kemudian ia menjadi sabar dan lemah lembut. Ada juga yang waktu kecilnya itu badannya subur, namun ketika sudah dewasa, badannya menjadi langsing singset dan sebagainya. Dulu waktu masih sekolah, kalau disuruh makan sulitnya minta ampun. Sekarang sudah kerja, makannya banyak, sampai-sampai yang lain tidak kebagian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti kehidupan kita sehari-hari yang selalu mengalami perubahan-perubahan tadi, kehidupan iman kita pun berubah. Pada saat dengan sungguh-sungguh kita percaya pada kuasa dan keselamatan Tuhan Yesus. Bacaan kita saat ini mengungkapkan salah satu bukti nyata tentang itu semua. Jemaat di Efesus yang sebagian besar bukanlah orang Yahudi mendapat sebuah firman yang sangat melegakan mereka. Orang bukan Yahudi, kalau kita berbicara tentang iman kepada Tuhan, itu selalu dipandang sebagai orang luar. Mereka adalah orang-orang tak bersunat yang tidak mendapat bagian dalam perjanjian Allah dan Israel. Jadi mereka dianggap tidak dapat menerima keselamatan hidup karena tidak termasuk kewargaan Israel. Akan tetapi di dalam Kristus Yesus tidaklah demikian. Mereka yang dahulu dianggap jauh dari keselamatan, kini mereka menerima, bahkan ada
di dalam keselamatan itu. Mereka yang dahulu dianggap sebagai orang asing, kini menjadi anggota keluarga Tuhan. Mereka yang dahulu dibuang, kini mereka disayang, beroleh keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, begitu juga dengan kita. Sekarang sudah menjadi anggota keluarga Tuhan Allah, dan kita harus senantiasa mengucap syukur atas itu semua. Akan tetapi kehidupan kita tidaklah berhenti di situ saja. Setelah menjadi bagian dari keluarga Tuhan Allah, maka kita diajak untuk terus mengalami perubahan, yaitu perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan dari yang buruk menjadi baik, atau dari yang kurang baik menjadi baik, bahkan baik sekali. Perubahan dalam tutur dan perilaku kita. Artinya sikap sebagai anggota keluarga Tuhan harus terus kita tunjukkan. Kalau dulu sukanya marah-marah dan marah terus, sekarang cukup marah saja. Lambat laun semakin kurang marah, sampai kemudian tidak suka marah. Kalau dulu masih sering berbohong, sampai dirinya sendiri sulit membedakan mana yang sedang berbohong dan tidak, maka sekarang menjadi kurang berbohong. Besok kemudian menjadi tidak berbohong, dan sampai akhirnya menjadi tidak lagi suka berbohong. Dan perubahan hidup yang lain, ada perubahan yang mesti terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita berjuang bersama-sama untuk mengalami perubahan hidup, yaitu perubahan yang baik dalam diri kita. Senantiasa pancarkan terang kasih Tuhan dalam segala tindakan kita, karena hidup menjadi keluarga Allah adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Mari kita jalani bersama-sama dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Persembahan ini diiringi dengan Kidung Jemaat nomor 367, bait 1 dan bait 6. Bersembah
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya kita berdoa, yaitu doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada sore hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami telah menerima firman-Mu ya Tuhan, senantiasa Tuhan matraikan di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami akan menaikkan doa-doa kami, yaitu doa syafaat, yaitu doa untuk anak-anak kami, yaitu anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Senantiasa Engkau pimpin, Engkau sertai sehingga anak-anak kami ini bisa menyelesaikan studinya tepat waktunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke pelosok desa. Senantiasa Tuhan pimpin sertai sehingga pemimpin-pemimpin ini bisa melakukan tugasnya dengan penuh bertanggung jawab dan bijaksana. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, khususnya di Gereja Cangkring. Senantiasa Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami yang jauh sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah pada sore hari ini, mari kita menyanyikan lagu Mars Wanita GKJW.